Halo anak-anak semuanya, selamat hari Minggu, salam sehat dan tetap semangat selalu ya di dalam Tuhan Yesus. Kita bersukacita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Cayudan. Nah, hari ini kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan hingga hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagunya ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi sambil siapkan hati mendengarkan firman ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan Engkau. Kami juga boleh sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua yang akan mengikuti ibadah ini bisa mengerti bagian firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti biasa, untuk yang kelas besar, sudah siap ya Alkitabnya? Ayo kita ambil dulu ya Alkitabnya. Ya, kita akan buka bahan kita hari ini dari Lukas 2, ayat yang ke-41 sampai 52. Ya, kalian buka dulu ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, yang akan kita baca saat ini sama-sama ya. Itu kita baca judulnya saja ya. Sudah siap? Oke, kita baca ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Sekali lagi kita baca judulnya ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ya, kita akan mendengarkan sama-sama ya. Nah, dari judulnya saja kita tahu apa yang tercatat pada firman Tuhan hari ini. Itu terjadi saat Tuhan Yesus umur berapa tadi? Umur 12 tahun. Ya, karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia,
yang baru saja kita rayakan kelahirannya, Yesus juga makin hari bertumbuh makin besar. Nah, ketika dia umur 12 tahun, tercatat di firman Tuhan, Yesus diajak orang tuanya untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Hei, tapi tunggu dulu nih. Ada yang tanya enggak? Ada yang bingung enggak? Yesus umur 12 tahun merayakan Paskah. Nah, padahal kalau kita merayakan Paskah itu apa? Betul, kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu Paskah apa ya yang dirayakan Tuhan Yesus? Nah, anak-anak kelas besar pasti masih ingat ya, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Ketika mereka keluar dari Mesir, saat untuk terakhir yang itulah yang ke-10 disuruh menyembelih domba. Nah, itulah dirayakan ketika mereka keluar merdeka dari Mesir, dirayakan dengan Paskah, ya. Paskah yang dirayakan setiap orang Yahudi waktu itu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus dan orang tuanya, yaitu Bapak Yusuf dan Ibu Maria, pergi ke Yerusalem, Paskah, perayaan keluar dari bangsa Mesir, itulah yang mereka rayakan. Mereka bersyukur di situ. Ya, sekarang kita kembali lagi ya ke bahan kita hari ini. Ketika Tuhan Yesus dan orang tuanya sampai di Yerusalem, mereka merayakannya dengan cukup meriah dan tidak hanya 1 hari, ya. Tapi setelah hari-hari perayaan itu berlangsung dan selesai, maka mereka akan kembali ya pulang ke rumahnya. Nah, di mana rumah mereka saat itu? Maria, Yusuf dan Yesus saat itu tinggal di Nazaret, ya. Mereka akan kembali ke Nazaret. Nah, saat itu Yusuf dan Maria sudah yakin dan percaya pada Tuhan Yesus yang punya sifat yang bisa dipercaya. Baik ya, sifat yang bisa dipercaya. Karena itu pasti Tuhan Yesus tidak berbuat yang aneh-aneh. Maka ketika mereka pulang, kok Yesus nggak ada ya? Wah, pasti nih dia ikut rombongan yang lain. Mungkin ikut tetangga, ikut saudara gitu ya. Jadi tidak punya pikiran, wah Yesus ini nakal, dia pasti masih main sembunyi atau dia melakukan hal yang tidak benar. Tidak ya. Maria, Yusuf percaya Yesus pasti melakukan yang baik dan benar. Karena itu mereka tenang aja pulang ya. Dalam perjalanan pulang, ketika istirahat, sehari perjalanan, dilihat nih, wah, kamu tahu Yesus di mana? Nanya sama yang lain. Enggak lihat. Nanya yang lain. Yang lain juga enggak lihat. Waduh, di mana ini ya? Nah, tapi sekali lagi mereka percaya Yesus pasti tidak melakukan yang tidak benar. Lalu mereka, ya kita kembali aja ke Yerusalem. Maka kembalilah Yusuf dan Maria ke Yerusalem. Dicari-cari di Yerusalem, di tempat-tempat perayaan itu 3 hari. Ya, mereka mencarinya selama berapa hari? 3 hari tidak ketemu. Dan hari yang ketiga mereka, jangan-jangan di situ ya. Masa sih? Masih 12 tahun? Masa di situ? Ya, di mana ya di situnya? Kita lihat ya di bagian Alkitab yang kita baca. Mari dibuka lagi. Di mana Yusuf dan Maria menemukan Yesus. Tadi bahannya Lukas 2. Kita baca di ayat 46. Bu Ina bacakan ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Yesus ditemukan di bait Allah. Kalau sekarang ya di gereja ya. Ya biasanya kalau kalian nih, ya seumur-umur kalian ya 12 tahun ya antara 10, 8, 12. Kalau main ya perginya mungkin kalau waktu itu ya mungkin ke pasar, ke tempat main-main sama teman-teman ya. Atau kalau sekarang ya ke mall ya atau ke tempat yang main game gitu ya.
ini Tuhan Yesus temukannya di mana? Di bait Allah. Dan yang Yesus lakukan di bait Allah, kita baca selanjutnya, masih ayat 46. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Wah, luar biasa sekali ya apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia di bait Allah bercakap-cakapnya dengan alim ulama. Kalau sekarang ya seperti pendeta atau orang tua-tua yang mempelajari firman Tuhan. Luar biasa. Ya. Dan tidak hanya mendengarkan dan bertanya, tetapi Tuhan Yesus juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan itu kita baca di ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ya, jadi Yesus tidak cuma mendengarkan, tetapi dia juga memberikan jawaban-jawaban juga. Luar biasa. Karena memang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mengerti, dia tahu setiap firman Tuhan. Nah, apa yang Yusuf dan Maria lihat itu, hal yang luar biasa itu, tetap membuat mereka apa? Cemas tadinya ya. Makanya Maria tetap menegur Tuhan Yesus. Hei, Yesus, mengapa kamu melakukan ini? Aku dan bapakmu ini nyari-nyari kamu loh tadi. Gak ketemu. Sudah berhari-hari lagi. Dan jawaban Tuhan Yesus apa? Kita baca sekali lagi ya. Di Lukas 4 ayat lanjutannya. Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Ya, jawaban Tuhan Yesus ini saat itu tidak dimengerti oleh orang tuanya atau yang mendengar. Mengapa Yesus mengatakan dia harus ada di rumah Bapaknya? Mengapa dia harus ada selalu di bait Allah? Ya, saat itu Yesus sebetulnya ingin mengatakan ya bahwa memang dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi belum saatnya ya. Karena itu Yesus mengatakan itu untuk menenangkan hati orang tuanya. Tidak usah takut, tidak usah cemas ya. Aku ada di sini, di rumah Bapakku ya. Enggak kemana-mana, tidak melakukan hal yang tidak benar. Dan mendengar jawaban Yesus itu, Maria, ibunya menyimpan di dalam hati. Dia mencoba untuk mengerti, tetapi karena belum bisa mengerti, dia menyimpan di dalam hati. Suatu saat akhirnya Maria mengerti ya, bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Allah yang menjadi manusia, yang akhirnya apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, apa yang kita dengarkan saat ini ketika Yesus tadi umur berapa? Sekali lagi Yesus saat itu umur 12 tahun. Walaupun dia Allah, walaupun dia punya kuasa yang sangat besar, tapi Yesus menyadari sebagai manusia dia harus tetap taat pada orang tuanya. Dia harus taat pada Yusuf dan Maria. Maka ketika diajak pulang, Yesus tidak ngeyel ya. Yesus mau pulang bersama Yusuf dan Maria ke rumahnya di mana tadi? Nazaret. Ya, betul sekali. Dan setelah pulang ke rumah, Yesus juga tidak sok pinter, dia juga tidak sok berkuasa. Yesus tetap mau menjalani di dalam asuhan orang tuanya, di dalam asuhan ayahnya Yusuf dan ibunya Maria. Berarti kalau menjalani di dalam asuhan menjadi anak yang baik, nurut, patuh, atau anak yang ngeyel, suka marah sama orang tua. Yang mana nih? Menjadi anak yang baik, yang patuh, taat, menghormati orang tua ya. Itu Yesus lakukan. Yesus sudah meneladankan bagi kita semua, termasuk untuk anak-anak ya. Bahwa sebagai anak kita tetap hormat, patuh, taat pada orang tua. Dan
Kita baca ayat yang terakhir. Di ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, karena dia menjadi anak yang taat, patuh, hormat pada orang tua, maka dia mengikuti nasihat orang tua, dan orang yang melihatnya juga melihat Yesus sebagai anak yang baik. Yesus menjadi anak yang taat dan dia dikasihi manusia dan dikasihi Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita makin besar, makin ngeyelan sama orang tua, atau kita tetap menghormati orang tua, tetap mendengarkan nasihat mereka, dan kita makin besar juga makin disayang orang-orang sekitar kita. Terlebih lagi kita tentu saja ingin makin dikasih Allah ya. Nah, Bu Ina akan ada beberapa gambar ya. Nanti kalau gambarnya keluar, kalian pikir dulu nih, itu yang termasuk menghormati orang tua, termasuk taat pada orang tua, atau yang tidak, atau yang salah ya. Kalau salah, nanti kalian di rumah ya, tanya begini ya, tetot, begitu ya. Tapi kalau betul, kalian akan ya, siap-siap ya. Gambar yang pertama. Nih, gambarnya menurut kalian gimana? Orang tuanya baru bicara, menasihati, telinganya ditutup. Kira-kira itu dia mau mendengarkan enggak sama orang tua? Oke, berarti jawabnya adalah tetot. Ya, itu salah ya, sikap yang salah. Tidak kita lakukan ya. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, kalau ini dia mau mendengarkan orang tua ya. Dia mau sungguh-sungguh memperhatikan apa yang orang tuanya katakan. Berarti mau dilakukan atau tidak? Tandanya apa? Ya, kita mau mendengarkan. Gambar yang terakhir nih. Ada yang pernah begini enggak? Ya, orang tuanya menasihati atau mungkin menegur, kalian tadi melakukan yang enggak benar. Sikapnya gimana? Bukannya mendengarkan baik, minta maaf, tapi malah apa? Ya, tidak sopan, marah-marah. Orang tua menegur, dibalas marah sama anak. Berarti sikap yang apa tandanya tadi? Tetot ya. Kita tidak akan melakukan itu lagi ya. Setiap saat kalian ingat, kita mau seperti Tuhan Yesus yang tetap taat, patuh, menghormati orang tua, dan melakukan nasihat orang tua yang baik di dalam Tuhan. Nah, untuk itu kita ingatkan di dalam ayat hafalannya ya. Hari ini dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, sama seperti yang sudah diteladankan Tuhan Yesus tadi ya, karena memang demikianlah di dalam Tuhan kita harus taat kepada orang tua kita. Dan kita mau melakukan itu bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari ya. Ingat firman Tuhan hari ini ya. Apa yang sudah Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan, kita akan meneladaninya. Nah, kita akan menutupnya dengan lagu sesuai dengan ayat hafalan kita. Lagunya dari Efesus 6 ayat 1 juga ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Lagi yuk. Hai anak-anak, taatilah
orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ya, semoga firman Tuhan hari ini bisa kalian lakukan sehari-hari ya. Kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Yesus yang mau memberi teladan buat kami. Yesus yang tetap mau taat kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya. Dan tetap menghormati mereka, mau dengar-dengaran dan hidup dalam asuhan mereka. Biarlah kami juga sebagai anak-anak terhadap orang tua, kami mau taat, patuh dan juga mendengarkan mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap boleh melaksanakan firman Tuhan ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk penyertaan Tuhan. Biarlah kami tetap diberikan perlindungan dan kesehatan dan boleh melewati setiap hari dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah kita pagi ini sudah selesai dan jangan lupa kita ketemu lagi ya minggu depan di Sekolah Minggu Online GKI Cayudan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.